شاء الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب نستعين نشهد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan baca kitab Risalah Adab Sulukul Murid. Risalah artinya apa? Surat atau pesan. Adab tata krama. Sulukul Murid ini perjalanan seorang murid. Jadi kita seorang murid, tapi tata kramanya gimana? Ini menjelaskan tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dunya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas ing dalam dunya akhirat. Ar-Rahmani kang welas ing dalam dunya akhirat. Ar-Rahimi kang welas ing dalam akhirat bloko. Ar-Rahimi kang welas ing dalam akhirat bloko. Wala haula lan ora ana daya iku mujud. Lan ora ana daya iku mujud wala quwata. Lan ora ana kekuatan iku mujud. Illa billahi angin kelawan Allah. Al-Ali kang luhur. Al-Ali kang luhur, al-azimi kang agung. Al-Ali kang luhur, al-azimi kang agung. Di sini musannaf muallif yakni Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ittiba ada hadis kullu amrin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar fi riwayat aqta. Setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka sedikit barokahnya. Makanya di sini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini secara huruf ada 19. Tadi hitung sendiri ba, sin, mim itu sampai ar-rahim itu hurufnya ada 19. Secara kalimat ada 5. Ba kalimat huruf, ismun, Allah lafdzul jalalah, ar-Rahman dan ar-Rahim. Jadi ada 19 huruf, ada 5 kalimat. Bismi baruf jar, ismun dan juga lafdzul jalalah Allah. Allah itu adalah ismun dalla ala dzat al-jami' li sifatil uluhiyah, sifatil ilahiyah. Jadi Allah itu ada nama, isim alam nama bagi zat yang mengumpulkan semua sifat ilahiyah. Semua sifat-sifat ilahiyah itu terkumpul dalam lafaz Allah, lafdzul jalalah. Ada yang mengatakan barang siapa yang membaca mantalahu yaumal jum'at qabla shalat ala taharah wa nadhafat thiyaba khaliyan sirran mi'atai marra tayassalu matlubuhu. Orang yang membaca lafdzul jalalah, ya Allah ya Allah ya Allah, sebelum salat Jumat dengan pakaian yang suci, bersih, sepi dan samar, bacanya samar, artinya bukan tempat umum. Di sini membacanya 200 kali, itu akan dimudahkan tuntutannya. Tasallahu matlubuhu. Jadi kalau ada punya hajat apa itu baca lafdzul jalalah ini sebanyak 200 kali. Bismillahirrahman. Ar-Rahman ini sifatnya Allah. Artinya apa Rahman? Wasi'ur rahmah. Luas belas kasihnya. Di khalqi kepada makhluknya, baik itu mukmin atau kafir.
Jadi ada Ar-Rahman, ada Rahim, sama-sama makna rahmah, belas kasihan. Bedanya kalau Ar-Rahman di sini umum, orang kafir juga dapat. Orang mukmin dapat. Kalau Ar-Rahim ini hanya orang mukmin. Al-mu'ti minas thawab atafal amal kalau Ar-Rahim. Jadi kalau di dunia ini orang kafir, makanya orang kafir juga tentram. Mereka juga dapat rezeki, dapat makan. Tapi di akhirat lain cerita. Yang di akhirat yang dapat Ar-Rahim hanya orang mukmin, orang kafir di neraka jahanam. Di neraka. Orang muslim masuk surga. Makanya di sini ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman disebutkan barang siapa yang baca Ar-Rahman 100 kali setiap selesai sholat, maka fatahujul ghafla wan nisyan minal qalb. Jadi akan lupa itu akan dihilangkan. Dibaca setiap sholat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman sebanyak 100 kali setiap selesai sholat. Itu akan dihilangkan rasa lupa. Untuk yang thalibul ilm, santri itu harus ada urutan itu Ar-Rahman supaya enggak gampang lupa apa yang pernah dihafal. Tuh, faedah di antara faedah Ar-Rahman ya, banyak faedahnya. Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman maknanya wasi'ur rahmah li khalqi, umum, baik mukmin atau kafir. Kalau Ar-Rahim ini al-mu'ti minas thawab al-afal amal. Zat yang memberi pahala dengan berlipat-lipat. Berarti ini khusus orang mukmin. Disebutkan man dawama kulla yaumin mi'ata marrah kana lahu dzalik. Man khafa luku fi makruh falyulazim dzikrahu hamla. Jadi barang siapa yang istiqomah mendawamkan selalu membaca Ar-Rahim 100 kali atau membawanya, ini akan dijauhkan dari suatu yang makruh, suatu yang tidak disukai. Jadi istiqomah baca Ar-Rahim juga 100 kali supaya Allah jauhkan dari segala sesuatu yang kita benci, kita enggak sukai. Itu di antara faedah Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mengenai hukumnya. Tentunya apa hukumnya membaca bismillah? Ada yang tahu? Hukumnya membaca bismillah adalah ada 5. Hukumnya membaca bismillah itu ada 5. Yang pertama bisa wajib. Jadi membaca bismillah itu wajib. Kapan? Seperti ketika sholat. Ketika enggak baca bismillah, enggak sah sholatnya. Ya kan? Ada Syafi'i. Makanya bismillah hukumnya wajib ketika sholat. Tapi juga bisa haram. Baca bismillah haram. Kapan? Yang itu haram indal maharim lidzati. Ketika melakukan perkara haram lidzatiyahnya. Seperti naudzubillah dzalik zina. Zina membaca bismillah. Ya haram. Minum khamar membaca bismillah. Haram. Mencuri membaca bismillah. Juga haram. Jadi tidak semuanya bismillah itu bagus, ya tergantung. Tapi haram lidzati ya, karena zatnya haram memang mencuri. Ketika mencuri sambil baca bismillahirrahmanirrahim ambil, ya haram. Gosok sandalnya temannya kita misal. Ambil sandal bismillahirrahmanirrahim, juga haram. Juga bisa sunat. Baca bismillah bisa sunat. Kapan? Inda kulli amrin dibalin, segala sesuatu yang mempunyai keadaan baik itu disunatkan baca bismillah. Nanti makan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Juga bismillah. Dan semua ngarang kitab masuk ini, makanya musannif diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Hukum yang keempat apa? Makruh. Makruh membaca bismillah. Yaitu indal makruh lidzati. Ketika melakukan sesuatu yang dimakruhkan secara zat. Sama kayak haram tadi. Kalau zatinya haram, membaca bismillah, bismillahnya ikut haram juga. Kalau untuk perkara yang makruh, maka bismillahnya juga makruh. Seperti apa ya? Sesuatu yang makruh. Misal, indah syubidukhon. Ketika merokok. Ini kalau mengikuti pendapat yang mengatakan makruh. Baca bismillah makruh. Membaca apa? Rokok makruh, maka membaca bismillahnya juga makruh. Tapi kalau indal ulama yang mengatakan rokok itu haram, misal, mereka haram. Ini kalau mengikuti pendapat yang mengatakan
makruh merokok, maka membaca bismillah juga dihukumi makruh. Terus hukum yang kelima. Apa hukum kelima? Tadi kan wajib sudah, haram, makruh, sunnah. Yang kelima mubah. Mubahnya apa? Yaitu allati la syarafa fiha. Jadi membaca bismillah suatu yang tidak ada kemuliaan atau suatu yang hakir, yang remeh, seperti memindahkan barang. Saya memindahkan pulpen ini dari sini ke sini. Ini bismillah. Dengan bismillah lagi, bismillah. Ini mubah. Tapi ada yang mengatakan bismillah itu tidak ada hukum mubah. Minimal sunnah, ada yang mengatakan itu. Wala haula wala quwata. Dibiasakan segala sesuatu yang memang kiranya mulia itu membaca bismillah. Kalau yang Kalau satu yang enggak ada kemuliaan itu ibahah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang luhur dan agung. Sini disebutkan barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ketika dalam keadaan sulit, maka Allah akan menjauhkannya dari segala macam-macam bala. Kalau takut kena bala, takut apa, baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku kaduwe Allah. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku kaduwe Allah. Alladzi yaghdifu kang nibaaken sapa Allah. Kang nibaaken sapa Allah idza syaa ing dalem nalikane kersa sapa Allah. Ing dalem nalikane kersa sapa Allah fi qulubil muridin ing dalem pira-pira atine pira-pira wong kang ngarepaken suluk ing dalem pira-pira atine pira-pira wong kang ngarepaken suluk lau atal irada ing suwijine keinginan ing suwijine kekarepan ing suwijine kekarepan fayuz ijuhum mongko ngerakaken sapa Allah hum ing muridin fayuz ijuhum mongko ngerakaken atau ngobahaken sapa Allah hum ing muridin ila suluki sabilis sa'adati maring ngambah dalane bejo ila suluki sabilis sa'adati maring ngambah dalane bejo allati ya kang utawi as-sa'adah al-imanu iku iman wal ibadatu lan ibadah wa mahwu kulli rasmin lan ngelebur saben-saben tetenger lan ngelebur saben-saben tetenger wa adatin lan kebiasaan wa sallallahu wa sallalan paring rahmat Allah sapa Allah wa sallalan maring rahmat Allah sapa Allah sallamalan paring keselamatan sapa Allah ala sayidina ing atase Gusti kita Muhammadin nyata Nabi Muhammad sayyidi ahli siyadah kang dadi gustine ahli bejo kang dadi gustine ahli bejo wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabati Nabi as-sadatil qadati kang dadi gusti pira-pira kang nuntun
kang dadi Gusti pira-pira kang nuntun. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sini ada beliau musannif atau Imam Abdul Haddad. Segala puji bagi Allah. Di sini alhamdu ini jumlahnya ada 8 huruf. Abwabul jannah samaniyah. Pintu surga itu juga ada 8. Faman qalaha futihat lahu abwabul jannah. Barang siapa yang membacanya, ya alhamdulillah, maka akan dibukakan pintu surga yang 8. Sini alhamdulillah, segala puji, semua pujian bagi Allah. Alnya al-istighraq. Jadi segala pujian, semua pujian itu milik Allah. Jadi hamad atau pujian itu ada 4 bagian. Secara keseluruhan segala pujian yang terjadi, yang ada, ini ada 4. Yang pertama itu hamdul qadim li qadim. Yang kedua hamdul qadim li hadis. Ketiga hamdul hadis li hadis. Yang keempat hamdul hadis li qadim. Seperti apa? Hamdul qadim li qadim. Pujian qadim. Qadim itu artinya Allah. Pujian Allah li qadim pada zatnya Allah sendiri. Seperti ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah memuji zatnya Allah sendiri. Atau yang utama, pujian yang utama. Hamdul qadim li qadim. Hamdul yang kedua, pujian yang kedua adalah hamdul qadim li hadis. Pujian qadim artinya Allah li hadis pada hadis makhluk baru. Maksudnya hadis itu makhluk barunya. Allah memuji kepada makhluknya. Seperti apa? Seperti wa innaka la ala khuluqin azim. Allah memuji kepada Nabi Muhammad. Wa innaka sesungguhnya engkau la ala khuluqin azim. Akhlak yang mulia, yang agung. Ini pujian Allah kepada makhluk. Hamdul qadim lil hadis. Yang ketiga ada hamdul hadis li qadim. Pujian hadis manusia, makhluk li qadim pada Allah. Seperti apa? Ini seperti kita. Alhamdulillah. Ini pujian kita makhluk hadis li qadim kepada Allah, pada qadim. Yang keempat, hamdul hadis li hadis. Pujian manusia li hadis kepada sesama manusia. Seperti kita memuji Rasulullah. Kita kan hadis, Rasulullah hadis, memuji sama-sama manusia. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Itu pujian hadis li hadis. Semua pujian yang 4 ini, hamdul qadim li qadim, hamdul qadim li hadis, hamdul hadis li qadim, hamdul hadis li hadis, 4 ini semuanya milik Allah. Hakikatnya milik. Makanya kenapa kalau makna Jawa utawi sekabehan nih, padahal kok enggak ada jami, udah ada hanya al-istighraq, menghabiskan. Jadi semua pujian ini hakikatnya milik Allah. Coba hamdul qadim li qadim. Allah memuji kepada zatnya sendiri, ya milik Allah pujiannya. Yang kedua hamdul qadim li hadis. Allah memuji kepada makhluknya. Allah memuji kepada makhluknya ya sama dengan Allah, pujian itu kembali ke Allah karena yang menciptakan makhluk adalah Allah. Sama hamdul hadis li qadim atau hamdul hadis li hadis. Kita sama manusia memuji kepada teman kita atau memuji ke Rasulullah. Hakikatnya memuji ke Allah. Karena yang menciptakan adalah Allah. Makanya semua pujian itu tertuju kepada Allah. Itu alhamdulillah pembagiannya. Hukumnya alhamdulillah gimana? Hukumnya alhamdulillah itu ada 4. Ada wajib seperti ketika membaca dalam sholat wajib. Karena alhamdulillah masuk bagian dari Fatihah. Atau ketika dinadari, saya nadar mau baca alhamdulillah, maka baca alhamdulillah hukumnya wajib. Yang kedua hukumnya sunnah. Ya, seperti biasanya sunnah itu. Yang ketiga makruh lidzati, sama seperti kasusnya tadi dibaca di bismillah, makruh lidzati. Ketika suatu yang makruh kan, misal rokok, menurut ulama yang mengatakan makruh misal, maka merokok alhamdulillah merokok ya makruh. Kalau sunnah semua yang kebaikan sunnah, seperti kita habis makan, alhamdulilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Pakai baju, alhamdulilladzi kasani hadza thawb. Apalagi bangun tidur, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilal nusyur.
Setiap sebuah kebaikan dibaca alhamdulillah, maka di sini hukumnya sunnah. Kalau makruh, maka hukumnya makruh. Haram, ya sama. Misal, alhamdulillah saya hari ini habis mencuri sekian. Haram. Mencurinya haram, maka baca alhamdulillah juga haram. Alhamdulillah. Jadi hukumnya ada 4. Di sini tidak ada hukum hamdun yang mubah, yang ibahah. Hukumnya wajib, sunnah, makruh dan juga haram. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah sini rukunnya ada 5. Yang pertama hamid, orang yang memuji. Di alhamdulillah, saya memuji. Berarti saya ini namanya hamid. Kemudian mahmud, yang dipuji. Yani alhamdulillah, Allah namanya mahmud. Kemudian mahmud B, pujiannya pakai apa? Misal alhamdulillah pakai lisan. Lisannya ini mahmud B. Kemudian mahmud alaih, rukun yang 4. Yang di kenikmatannya. Berarti alhamdulillah ala nikmatil Islam. Nikmatul Islam ini namanya mahmud alaih. Kemudian syihud. Syihudnya apa? Alhamdulillah, ini namanya syihud. Jadi rukunnya pujian, hamid ada 5. Hamid, mahmud B, mahmud alaih dan juga syihud. Terus pujian atau hamdun yang paling afdol gimana? Yang paling utama adalah alhamdulillahi hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Itu afdol hamd. Paling mulianya pujian adalah alhamdulillah hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Jadi apa? Nanti semisal ada orang nadar, saya nadar mau membaca afdolul hamd, maka dengan baca ini. Kalau dia ternyata membaca alhamdulillah, enggak. Karena dia nadarnya pakai afdolul hamd. Afdol siwat misal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi yaghdifu idza syaa fi qulubil muridin lau atal iradah. Yang telah memberikan fi qulubil muridin, di hati seorang murid. Lau atal iradah. Ini diberikan sebuah iradah, keinginan. Apa iradah ini? Harkah syadida tahussu ala suluk. Yani ada gerakan yang mendorongnya untuk suluk, untuk menempuh ke jalan Allah. Jadi murid yang dimaksud di sini adalah murid ilallah, murid al-wusul ilallah. Orang yang ingin sampai kepada Allah. Bukan murid-murid yang bisa kita sebut tiap hari, murid atau siswa. Tapi ya bisa diambil dari ini, al-murid. Makanya di pesantren itu lebih banyak pakai nama murid daripada pakai nama siswa. Kalau di pesantren-pesantren itu banyak murid sanawiyah, ya kan? Murid jarang yang pakai siswa ibtidaiyah. Mungkin karena ikut pada al-murid ilallah. Murid orang yang menghendaki untuk usul kepada Allah, yang dimaksud dengan muridin di sini. Fayuz'ijuhum ila suluki sabili sa'adah. Maka Allah akan menggerakkan murid tadi untuk menempuh jalan kebahagiaan, as-sa'adah. Apa sa'adah itu? Allati hiya al-iman wal ibadah. Sa'adah adalah iman dan ibadah. Kalau enggak ada keduanya bukan sa'adah. Ada iman tapi tidak ada ibadah, tidak sa'adah. Ada ibadah tapi tidak ada iman, enggak sa'adah. Jadi iman dan ibadah itu adalah as-sa'adah. Wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Dan juga melebur atau menghapus segala bentuk rasm. Apa rasm? Gambaran atau image yang buruk. Wa 'adah, dan kebiasaan yang buruk. Min 'adatin nafs. Adat-adat yang buruk. Adatnya nafsu. Nafsu itu hakikatannya amar bisu. Innan nafsa la'amaratum bisu. Nah, di sini sa'adah itu adalah iman, ibadah, dan dapat melebur segala image yang buruk dan juga kebiasaan yang buruk. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Wa shalla ini minallah, kalau dari Allah adalah bermakna rahmat. Wa shalla artinya apa? Allah memberi rahmat. Kalau minal malaikah, kalau dari malaikat, misal
Innallaha malaikatahu yusholluna. Nah, kalau malaikat yusholluna itu artinya beristighfar. Malaikat memberikan istighfar. Kalau minal adami seperti kita ini baca sholawat adalah doa wa tadarru. Jadi kita kalau sholawat dari kita maka maknanya doa. Kalau dari Allah itu adalah Allah memberikan rahmat. Artinya bukan Allah bersolawat. Allah memberikan rahmat itu artinya. Sallallahu wasallama. Salam. Salam itu artinya at-taslim wa tahiyat. Ada yang mengatakan as-salam adalah as-salamah minan naqais. Selamat dari segala keburukan. Di sini musannaf menggabungkan antara wasalla dan wasallam. Ini sholawat dan salam. Karena indan Nawawi al-Mutaakhirin itu sholat dan salam itu tidak boleh dipisah. Tidak boleh diifrad. Asalkan dengan 3 syarat. Yang pertama ayyakuna minna. Sholat dan salam ini dari kita. Tapi kalau dari Rasulullah itu boleh. Sholat saja atau salam saja tidak apa-apa. Adakahnya ayyakuna fi ghairi warid. Di selain yang warid. Kalau yang warid maka di sini boleh sholawat saja tanpa salam. Yang ketiga ayyakuna min dahil hujrah syarifah. Selain di hujrah syarifah. Jadi ketika di ziarah Rasulullah. Ini boleh salam saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu boleh. Tidak usah as-salat. Untuk selain 3 tempat ini maka makruh. Untuk salat dan salam ini dipisah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina. Sayyidina. Apa sayyidina itu? Maknanya sayyidina apa? Ada yang tahu? Sayyidina itu ada berapa makna? Satu, mansada fi qaumi. Itu makna sayyidina. Apa? Orang yang banyak pengikutnya. Itu disebut sayyid. Seperti Rasulullah itu paling banyak pengikutnya di seluruh dunia. Maka disebut sayyid. Artinya mansada fi qaumi. Orang yang paling banyak pengikutnya, kaumnya itu disebut sada, siyada. Maaf Pak, keliru ya. Yang pertama man kasra sawaduhu. Orang yang banyak pengikutnya. Yang kedua, man sada fi qaumi, orang yang dijunjung oleh kaumnya. Sada itu dijunjung. Man sada fi qaumi. Yang ketiga, al-halim alladzi la yastafizul ghadab. Yani sifat halim atau sabar atau santun sehingga ketika marah itu orang-orang enggak lari. Di Rasulullah misalnya ketika marah, itu sahabat enggak ada yang lari. Kalau kita marah mungkin lari takut atau gimana. Jadi itu yang maknanya sadah. Ada 3 makna. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin. Shalawat dan salam itu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada nama Muhammad itu harus baca shalawat ya. Kalau enggak baca maka termasuk orang yang paling bakhil. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin. Sayyidi ahli siyadah. Nabi Muhammad ini afdhalul asma fil ard. Afdhalul asma'in nabi fil ard. Wa fis sama Ahmad. Jadi Nabi Muhammad, nama Muhammad ini paling afdhalnya nama di bumi. Kalau di langit ini namanya pakai Ahmad. Wa fil jannah Abul Qasim. Banyak nama-nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini masih ikhtilaf, wahtalafu fi yang memberikan nama Nabi Muhammad itu siapa? Fakila ummuhu wakila jaddu. Ada yang mengatakan ibunya yang kasih nama Muhammad, ada yang mengatakan kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Sayyidi ahli siyadah, yakni yang akan menjadi sayyidnya ahli siyadah. Wa ala alihi. Nah, dan juga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga Nabi. Siapa ahli keluarga Nabi? Keluarga Nabi itu kalau indah Syafi'i itu Banu Hashim dan apa? Banul Muthalib. Makanya ketika zakat itu tidak boleh dikasihkan ke alun Nabi, itu artinya apa? Banu Hashim dan Banul Muthalib. Kalau indah Malik wa Ahmad itu Banu Hashim faqat. Cuma Banu Hashim saja. Tapi khilafan mutakhirin, kalau mutakhirin itu beda. Jadi ahli atau keluarga Rasulullah menurut mutakhirin itu tergantung tempatnya. Misal
Kalau maqamu zakat yang disebut dengan alun Nabi adalah Banu Hashim dan Banu Thalib. Artinya apa? Kalau disebutkan dilarang atau golongan yang tidak boleh atau tidak berhak mendapatkan zakat, maka yang dikehendaki adalah Banu Hashim dan Banu Thalib. Tapi kalau fi maqami du'a itu kullu mu'min walau asian. Setiap orang mukmin itu alun Nabi, walau asian sekalipun maksiat durhaka. Tapi fi maqami du'a. Jadi kalau didoakan wa ala alihi, maka semua orang mukmin dapat. Itu alun Nabi indal mutakhirin. Ada lagi fi maqamil madah. Dalam apa? Pujian. Kalau pujian alun Nabi adalah kullu mu'min taqi. Setiap orang mukmin yang bertakwa. Artinya kalau yang asian tidak masuk. Tapi kalau fi maqami du'a masuk. Wa ala alihi wa sahbihi. Dan juga salawat dan rahmat, salawat dan salam tercurahkan kepada sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi itu? Maniktama mu'minan bin Nabi ba'da nubuwati fi hayatihi. Yang utama, seorang yang pernah kumpul dengan Nabi. Saat yang utama. Kalau enggak kumpul dengan Nabi, sekalipun mukmin, maka tidak disebut sahabat. Yang kedua, ba'da nubuwatihi. Imannya setelah Nabi diutus. Kalau iman sebelum Nabi diutus, kemudian wafat terdahulu, maka dia dikategorikan sahabat. Yang ketiga, fi hali hayatihi. Ketika Rasul masih hidup. Kalau ketemunya Rasul ketika sudah wafat, maka tidak disebut dengan sahabat. Misal ada ulama yang bertemu Rasulullah, baik Nauman atau Yaqdho. Ya, ada orang yang masih bisa bertemu dengan Rasulullah. Saya pernah melihat Rasulullah misal. Maka dia tidak dikatakan sahabat sekalipun pernah melihat Rasulullah. Karena tidak fi hayatihi. Nabi Isa itu termasuk sahabat juga. Kenapa? Karena Nabi Isa itu pernah bertemu dengan Nabi di Baitul Maqdis. Bi jasadi wa ruhi, dengan jasad dan rohnya. Maka Nabi Isa itu juga selain Nabi juga sahabat. Makanya kalau ada ilghos, ada teka-teki, siapakah sahabat yang juga sekaligus Nabi? Maka jawabannya adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu Nabi sekaligus masuk kategori sahabat. Kenapa? Karena pernah bertemu dengan Nabi di Baitul Maqdis fi hayatihi, di hidupnya Nabi, ba'da nubuwatihi. Makanya Al-Khidir, ada yang mengatakan Nabi Khidir juga masuk sahabat. Wa ismu Balya bin Malkan. Kalau Nabi Khidir itu namanya Balya bin Malkan. Kita sering dengar nama Khidir, Nabi Khidir. Tapi kadang nggak tahu siapa namanya. Namanya Balya bin Malkan. Kila dikatakan orang yang tahu namanya Nabi Khidir dan tahu nama ayahnya, maka dakhul jannah. Orang yang tahu namanya Nabi Khidir dan tahu nama ayahnya, Balya bin Malkan, dihafalkan. Kalau tahu namanya, maka dia akan masuk surga. Jarang orang yang tahu katanya namanya Nabi Khidir siapa, tidak tahu. Wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil qadah. Yang menjadi sadatil qadah. Sayyidnya orang yang nuntun. Amma ba'du. Amma ba'du napa indam sa'usi basmalah hamdalah sholawat wassalam. Faqad qalamu teman-teman istawu sapa Allah taala. Faqad qalamu teman-teman istawu sapa Allah taala halimahu luhur sapa Allah. Wa huwa utawi Allah asdaqul ghailin iku luwe temene pira-pira wong kang ngucap. Iku luwe bendere pira-pira wong kang dawuh. Asdaqul qaili iku luwe bendere pira-pira wong kang dawuh. Ing dawuh mangkana ilahi. Mangkana yuridul ajilata. Man utawi sapane wong. Kana iku ana sapa man. Man utawi sapane wong kana iku ana sapa man. Yuridu iku ngarepaken sapa man. Yuridu iku ngarepaken sapa man al-ajilata ing dunya. Al-ajilata ing dunya. Ajalna mongko paring ingsun lahu maring man. Ajalna mongko paring ingsun
lahu maring man fiha ing dalam ajilah. Ajalna paring ingsun lahu maring man fiha ing dalam ajilah ma ing barang nasya'u kang ngersakaken ingsun. Nasya'u kang ngersakaken ingsun. Liman maring wong. Nuridu kang ngersakaken ingsun. Liman maring wong nuridu kang ngersakaken sapa ingsun. Summa maka kari-kari ja'alna dadekaken ingsun lahu maring man. Summa maka kari-kari ja'alna dadekaken sapa ingsun lahu maring man jahannama ing neraka jahannam. Jahannama ing neraka jahannam yaslaha kang mlebu sapa man ha ing jahannam. Yaslaha kang mlebu sapa man ha ing jahannam mazmuman hale celo. Mazmuman hale celo madhura kang den tolak. Madhura tur den tolak. Waman aradal akhirata waman utawi sapane wong arada iku ngarepaken sapa man al akhirata ing akhirat. Waman utawi sapane wong arada iku ngarepaken sapa man al akhirata ing akhirat wasa'alan amal sapa man. Wasa'alan ngamal sapa man. Nglakoni sapa man laha krana akhirat. Sa'yaha ing amale akhirat. Sa'yaha ing amale akhirat wa huwa utaiman mukminun iku mukmin. Wa wa utaiman mukminun iku mukmin faulaika mangka utahe mengkono man. Faulaika mangka utahe mengkono man. Kana iku ana sa'yuhum apa amale man. Kana iku ana sa'yuhum apa amale man masykura iku den terima. Masykura iku den terima. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul ajilah." Barang siapa yang menginginkan dunia, ajalna lahu fiha ma nasya. Maka akan aku segerakan, akan aku berikan dunia itu kepadanya, pada orang yang minta tadi. Ma nasya, ajalna lahu fiha ma nasya. Suatu yang aku kendaki, liman nuridu pada orang yang aku kendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian akan aku masukkan dia ke jahannam. Yaslaha mazmuman madhura. Maka dia akan masuki neraka jahannam dalam keadaan tercela dan tertolak. Sebaliknya, waman aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia mengamalkan atau berusaha untuk jalannya akhirat, wa huwa mukmin, dia itu seorang yang mukmin, faulaika kana sa'yuhum masykura, maka amalnya itu diterima. Jadi dari ayat ini menjelaskan orang yang menginginkan dunia itu oleh Allah akan diberi, tapi kemudian dia akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan tercela dan tertolak. Ini menginginkan saja, belum berusaha dan lainnya. Tapi di sini nanti di belakang ada penjelasannya. Maksudnya ayat ini adalah dia menginginkan dunia, berusaha untuk meraih dunia sampai dia lalai dengan akhirat yang akan menyebabkan dia dimasukkan ke neraka jahanam. Sebaliknya, waman aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, wasa'a, dan dia berusaha, bukan hanya ingin, saya pengen surga, tapi tidak berusaha, ya percuma. Jadi harus ingin, pertama ada keinginan, kemudian wasa'a, ada amalnya, ini sholat dan lainnya.
Wa sa'ala sa'ya wa huwa mu'min, dan dia juga harus mukmin syaratnya. Ada amal ibadah tapi enggak mukmin, ya percuma. Yang pertama iradat, keinginan dulu, yang kedua berusaha, yang ketiga dia harus mukmin. Maka akibatnya faulaika kana sa'yuhum mashkuro. Maka amalnya akan diterima. Kalau enggak mukmin, amalnya enggak diterima. Makanya harus mukmin di sini. Wal ajilatu hiya ad-dunya. Wal ajilatu utawi ajilah. Ya utawi ajilah ad-dunya iku dunya. Ad-dunya iku dunya fa idza kana maka indam nalikane ana al muridu sapa murid. Fa idza kana maka indam nalikane ana al muridu sapa murid. Laha maring ajilah. Fadlan apa meneh anisai saking wong kang lumaku. Fadlan apa meneh anisai saking wong kang lumaku li talabiha maring nuprih ajilah atau maring nuprih dunya. Sama saja kembali ke ajilah ke dunia bisa. Masiruhu mongko utahe nggon baline man ilan nari iku maring neraka. Mongko utahe nggon baline man ilan nari iku maring neraka ma'al laumi dan sertane cela wasyahari lan ino ma'al laumi dan sertane cela wasyahari lan ino ama mangko te barang agidaro iku matutaken apa ma iku matutaken apa ma al agila ing wong kang anduweni akal bil i'radi kelawan mingu bil i'radi kelawan mingu anha saking dunya wal ihtirasi lan ngreksa minha saking dunya bil i'radi kelawan mingu anha saking dunya wal ihtirasi lan ngreksa minha saking dunya wal akhiratu tawi akhirat ya akhirat al jannatu iku swarga wal akhiratu tawi akhirat ya akhirat al jannatu iku surga wala yakfi lan ora cukup fi husulil fauzin dalam hasile bejo fi husulil fauzin dalam hasile bejo biha kelawan akhirat al iradatu apa kekarepan al iradatu apa kekarepan faqat hale bloko bal balihya utawi akhirat ma'al imani ku indam sertoni iman wal amalan amal as-sholih kang bagus al musyari ilaihi kang den isyarai apa ilai maring al biqauli kelawan dawuhne Allah taala limaha luhur sapa Allah dawuh wasa'alan ngamal sapa man laha krana akhirat krana akhirat sa'ya kelawan amale akhirat sa'yaha kelawan amale akhirat wa huwa utaiman mukminun iku mukmin. Jadi di ayat tersebut menjelaskan mangkana yuridul ajilah. Ajilah itu kalau arti sebenarnya adalah sesuatu yang cepat-cepat, terburu-buru. Ajilah ya dunia, ini dunia. Fa idza kana al-murid laha fadlan nisa'i tabiha masulan nar. Di situ barang siapa yang menginginkan dunia katanya Allah maka ajallah akan aku beri di dunia apa yang aku kehendaki terhadap orang yang aku kehendaki, kemudian aku masukkan dia ke jahanam dalam keadaan terhina dan tertolak. Maka di sini apabila seorang murid
itu menginginkan saja, itu kan yuridu, menginginkan. Menginginkan dunia saja, itu masih lanar, kembalinya akan ke neraka. Fadlan anisai di tolabiha. Maka lebih-lebih kalau orang itu sudah berusaha untuk meraih dunia. Jadi orang ingin saja itu ancamannya adalah jahannama yaslaha madmuman. Ancamannya orang yang ingin duniawi itu akan neraka. Apalagi orang yang sa'i, yang berusaha untuk meraih dunia. Masyiruhu ilan nar, kembalinya juga ke neraka. Ma'allaumi wassohor, serta cela dan hina. Fama ajidal akil bil i'rad anha. Maka sudah sepantasnya, sebaiknya bagi akil, orang yang punya akal, itu i'rad anha. Dia itu berpaling dari dunia. Wal ihtiras minha, dan menjaga diri dari dunia. Artinya menjaga dari syubhat, apalagi haram. Syubhat saja kita harus menjaga. Wal akhirah ya al jannah. Akhirat itu adalah surga. Jadi, bagi kita yang punya akal itu dianjurkan, diharuskan untuk i'rad dari dunia. Dikatakan ad-dunya bintul akhirah. Dunia itu adalah putrinya akhirat. Namanya putrinya, maka faman aqada harama al-um. Barang siapa yang menikahi putrinya, maka haram mendapatkan ibunya. Ibunya adalah akhirat, dunia adalah putrinya. Dalam pernikahan kan kalau dapat putrinya tidak boleh ibunya. Kalau dapat ibunya tidak boleh putrinya kan. Kalau dia menginginkan dunia sama dengan menginginkan putrinya. Maka nanti dia tidak dapat ibunya. Apa ibunya? Akhirat. Menikahi putrinya yakni duniawi, maka akhiratnya tidak dapat. Kalau pengen akhirat, maka dunianya dijauhi. Bil i'rad anha. Wal akhirah yal jannah. Akhirat itu adalah surga. Yang dimaksud dengan akhirat di ayat tadi adalah waman aradal akhirah. Barang siapa yang inginkan akhirat, yakni surga. Wala yakfi fi husuli fauzi biha al iradatu faqat. Dan untuk menghasilkan fauz, ini kebahagiaan dengan akhirat tersebut tidak cukup hanya iradah saja. Itu kan waman aradal akhirah. Barang siapa yang ingin surga, maka ingin saja tak cukup. Semua orang pengen masuk surga. Enggak ada orang yang enggak ingin masuk surga. Tapi harus ada sa'ah wa sa'alaha. Maka sini bal hiya ma'al iman. Jadi ada keinginan dan juga ada iman. Wal amal soleh. Dan harus ada amal yang soleh. Jadi enggak cukup cuma pengen surga saja. Tapi harus pengen dan juga ada iman, ada juga amal. Al-musyailai biqaulihi ta'ala wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Dan dia mengamal amalan akhirat sa'yaha wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan mukmin. Jadi harus ada iman, ada amal soleh, dan juga ada iradah. Itu kalau menginginkan akhirat. Wasa'yu al-mashkur. Sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Sepertinya kitab ini mungkin kitab yang agak kerang ya. Mungkin di amal-amal kita ini kita dinasehati, dimarahi sama kitab ini. Pokoknya ini kitab ini adab atau tata krama sulukil murid. Seorang murid, perjalanan orang murid. Jadi kita di pondok ini banyak mempelajari fikih, mempelajari apa. Jadi biar tidak lupa dengan adab. Jadi adab itu sangat penting. Jadi adab itu harus. Punya ilmu, tidak punya adab, tidak ada gunanya. Jadi sampean di masyarakat yang paling terlihat itu adalah adab dulu. Alim tapi tidak punya adab, tidak ada gunanya. Tapi ada adab sedikit itu lebih baik daripada ilmu banyak. Katanya Imam Abdullah Al-Barak, nahnu ila qalilin adab ahwaju minna ila katsinal ilm. Adab sedikit itu lebih dibutuhkan daripada banyaknya ilmu, tapi tanpa adab. Malam tadi Abdurrahman Al-Qasim itu mengatakan, saya itu pernah khidmah sama Imam Malik selama 20 tahun. 2 tahun saya gunakan untuk ilmu. 18 tahun sisanya untuk adab. Jadi belajar ke Imam Malik selama 20 tahun, bukan belajar, ya, berkhidmah ke Imam Malik dan juga belajar tentang adab selama 2 tahun dan tentang ilmu selama 2 tahun, sisanya ilmu adab itu selama 18 tahun. Itu pun beliau menyesal. Kenapa saya dulu 20 tahun kok enggak belajar ilmu adab semua? Dari sangat pentingnya
adab. Semoga bisa memberi manfaat kepada kita semua, terutama pada Al-Fakir sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qurabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Nanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad